Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kepada Bapak dosen dan teman-teman di rumah sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan yang sehat. Amin Allah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya Muhammad Aulia Ardiansyah, perwakilan dari kelompok 6 kewarganegaraan, mewakili Ahmad Sultan Askia, Muhammad Fakih Ihsan dan Muhammad Adaila Sabilil Huda, izin mempresentasikan sebuah makalah yang telah kami buat, yang telah kami susun lebih tepatnya dengan judul Civil Society. Nah, civil society ini kan biasa suka kita dengar dengan istilah masyarakat madani ya, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, secara pengertiannya ini, civil society itu adalah sebuah kelompok sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan teknologi dengan tujuan untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Jadi di sini yang dimaksud dengan civil society itu ada kayak hukum atau dasar-dasar itu yang menjunjung tinggi hak warga negara itu, kayak gitu. Nah, ada salah seorang ahli ya, namanya kan John Locke. Pasti udah nggak asing sama nama ini. Nah, ia tuh memandang bahwa kehadiran civil society itu adalah dengan tujuan melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Jadi civil society itu dia kayak sebagai wadah gitu kan, sebagai wadah yang dimana wadah tersebut itu kayak menampung aspirasi, terus kayak memberikan hak-haknya warga negara. Jadi ketika ada sebuah masalah, nah disinilah civil society itu bergerak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang saya tangkap nih ya, civil society itu seperti kayak ada sebuah dewan, atau misalkan mungkin DPR lah ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Nah, jadi ada aspirasi dari masyarakat, dari warga negara. Nah, disampaikan kepada dewan itu sebagai perwakilan rakyat. Nah, nanti disampaikan lagi ke pemerintah pusat. Nah, seperti itu kalau menurut saya ya, civil society itu. Ini ya, kita udah ngebahas tentang pengertian civil society itu sendiri atau masyarakat madani. Nah, kita sekarang bahas tentang sejarahnya. Nah, sebagaimana kita tahu kan nama civil society ini itu sebenarnya serapan dari bahasa Inggris kan ya, bahasa Inggris. Tapi pada mulanya ini tuh sebenarnya sudah ditemukan oleh salah seorang ahli juga lah ya, namanya itu Cicero gitu. Cicero itu dia telah mengemukakan istilah civil society itu pertama kali dalam filsafat politiknya, tapi namanya bukan civil society, namanya itu adalah society civilis. Nah, yang identik dengan negara kayak gitu. Lalu Raharjo pada tahun 1997 menyatakan bahwa istilah civil society itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang udah 2020 tuh udah ada, udah 2000 tahun yang lalu lebih mungkin ya, kayak gitu. Nah, menurut Cicero sendiri ya, dari keterangan dia yang pertama kali mengemukakan civil society ini, civil society itu adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri, kayak gitu. Nah, dengan konsep civility yang dipegang oleh Cicero, dia itu menerapkan sebuah konsep yang yang berdasarkan dengan urbanity atau budaya kota, kayak gitu. Maka dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk saja, kayak gitu. Itu menurut Cicero. Sedikit fakta. Jadi civil society ini tuh bukan sekedar nggak ada kaitannya sama Islam, nggak kayak gitu, tapi ada sedikit kaitannya karena ini kan udah dicontohin gitu kan, karena masyarakat madani di mana aspirasi masyarakat itu ditampung, atau mungkin kita kenal dengan istilah demokrasi kayak gitu kan. Nah, ini tuh udah lama ketika Islam ada, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama Islam. Nah, di situ tuh udah dicontohkan oleh beliau gitu kan. Jadi banyak banget kayak problema kehidupan kala itu yang diselesaikan oleh Rasul dengannya mungkin bisa dibilang dengan civil society ini, penerapan civil society dalam kehidupan. Nah, selanjutnya tadi kan udah ngebahas tentang sejarah umum, sejarah global mengenai civil society itu sendiri. Nah, kita mulai mengerucut sedikit, kita masuk ke sejarah civil society di Indonesia.
civil society di Indonesia ini tuh pertama kali dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim. Nah, ini orang Malaysia nih ya. Dia itu adalah Deputi Perdana Menteri Malaysia dalam Festival Istiqlal tahun 1995. Kok orang Malaysia tapi dia ada ikut andil dalam Indonesia. Jadi dia waktu itu tuh jadi salah satu orator atau yang pidato lah ya, pidato dalam Festival Istiqlal itu, dan dia mengatakan civil society. Jadi pertama kalinya istilah civil society itu ada di situ di Festival Istiqlal ketika Anwar Ibrahim berpidato kayak gitu. Nah, menurutnya ini civil society ialah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari pengertian Anwar Ibrahim ini ya, civil society itu adalah kayak setiap orang punya kebebasan ya, setiap orang punya kebebasan, tapi ingat masih ada norma, masih ada rambu-rambu, masih ada batasan-batasan yang nggak bisa dihalau sama dia gitu, maksudnya nggak bisa dilangkahin sama dia gitu, sehingga lahirlah yang namanya civil society ini sebagai pembatas-pembatas dari perilaku-perilaku manusia tersebut, seperti itu. Nah, tadi udah ngebahas tentang sejarah masyarakat madani. Yang selanjutnya kita masuk ke karakteristik masyarakat madani. Ini yang perlu kita ketahui supaya kita mengetahui bagaimana civil society itu bergerak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, karakteristik tersebut antara lain free public sphere. Nah, itu tuh apa sih? Jadi, free public sphere itu adalah adanya ruang publik atau publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau zaman sekarang itu kan udah di Indonesia ini ya, terutama udah zamannya demokratisasi atau demokratis atau demokrasi. Nah, jadi kan udah nggak ada yang namanya tuh kayak orde baru gitu kan ya, kita nggak bisa mengemukakan pendapat dengan leluasa. Tapi sekarang tuh udah beda gitu. Nah, sehingga banyak beberapa tempat atau beberapa ruang yang dikhususkan untuk mengemukakan pendapat kayak gitu. Yang kedua, ada demokratisasi. Nah, ini jelas nih ya. Jadi kayak landasan utama dari civil society ini itu adalah demokratisasi. Maksudnya adalah suatu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis kayak gitu. Yang ketiga, ada ciri atau karakteristik toleran. Ya, toleran lah ya, maksudnya dalam artian kita itu harus saling menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain, terutama ketika kita berada dalam sebuah forum di mana forum itu tuh sedang membahas tentang aspirasi masyarakat. Nah, kita tuh nggak boleh kalau misalkan kayak ada orang yang dia punya aspirasi kayak gini, nah kita langsung di take down atau langsung kita tahan karena kita nggak setuju dengan aspirasi itu nggak boleh, karena itu nggak bersifat toleran gitu kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada pluralisme. Nah, ini juga sama gitu kayak toleran, kan yang namanya plural ini kan berbeda-beda kan ya, jadi nggak semuanya sama, pemikiran orang juga beda-beda dan latar belakang orang-orang juga beda gitu, nggak semuanya dalam satu kubu, nggak kayak gitu. Jadi kita harus plural dan saling memahami satu sama lain. Yang selanjutnya, yang kelima lah ya, jadi ada keadilan sosial nih, yang kelima ini nih. Keadilan sosial ini sangat diperlukan ketika kita menimbang mana aspirasi yang akan dipakai, jadi sehingga tidak terjadi hak dan kewajiban itu tuh yang berat sebelah gitu, nggak akan kayak gitu kalau kita mendalami apa makna keadilan sosial ini, atau dalam bahasa Inggrisnya social justice. Yang terakhir dari karakteristik ini ada partisipasi sosial. Ini kan jelas ya, karena masyarakat pasti punya keresahannya sendiri, otomatis masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengajukan aspirasi-aspirasi mereka kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kita nggak aktif sebagai masyarakat, tapi kita ngeluh terus sama negara sama pemerintah, ya kita nggak akan dapat permasalahan akan hal yang kita keluhkan itu kayak gitu. Jadi perlunya partisipasi sosial ini tuh sangat penting. Oke. Nah, yang terakhir, pembahasan terakhir ini mengenai pilar penegak adanya civil society. Yang pertama ada egalitarianisme. Nah, egalitarianisme ini tuh semacam rasa ingin dianggap sama gitu dalam hal politik, agama, suku, ras kayak gitu. Jadi pengen ya itulah pengen disamakan haknya gitu. Jadi egalitarianisme ini tuh benar-benar jadi
pilar utama yang bisa menunjang civil society ini. Jadi kalau misalkan kita nggak punya perasaan seperti itu, ya kita bakal kalah tuh sama orang gitu. Jadi kita nggak bisa menyining hak kita sendiri kayak gitu. Yang kedua, dari pilar ini adanya keterbukaan. Nah, keterbukaan itu yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi yang mengandung kebenaran gitu. Nah, ini kan udah jelas ya, maksudnya kayak Al-Quran juga udah memerintahkan kita juga buat mengambil kebaikan-kebaikan gitu. Bahkan kita juga diperintahkan untuk menggunakan akal kita dengan baik, dengan kritis kayak gitu. Nah, sikap terbuka ini akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar tanpa memaksakan kehendak pribadi. Jadi dengan adanya keterbukaan ini tuh kita nggak bisa nih ya, yang namanya memaksakan kehendak pribadi terhadap pendapat orang tuh nggak bisa kayak gitu. Karena ini keterbukaan ini kan hak segala orang gitu. Jadi semuanya punya porsinya masing-masing. Gitu. Nah, yang selanjutnya dari pilar penegak civil society ini ada penegakan hukum dan keadilan. Nah, keadilan hukum ini udah dijelaskan dalam Al-Quran ya, kayak gitu. Jadi kalau dalam Al-Qurannya ada istilah adil dan qist. Nah, pengertian adil dalam Al-Quran juga terkait dengan sikap seimbang dan menengahi, atau dalam istilah Inggrisnya itu fair dealing, kayak gitu. Dalam semangat modernisasi dan toleransi yang dinyatakan dengan istilah wasat, jadi pertengahan kayak gitu. Nah, keadilan ini tuh ya sebagaimana kita ketahui adalah membagi setiap porsinya, membagi segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya kayak gitu. Jadi nggak bisa yang satu ini dia lebih nggak sesuai porsinya, yang satu lagi juga sama gitu. Dia harus seimbang gitu, harus seimbang, mana yang harus lebih didahulukan, mana yang nanti yang belakangan nanti. Yang selanjutnya yang keempat adalah toleransi dan kemajemukan. Nah, toleransi ya tadi ya udah saya bilangin tadi di pembahasan sebelumnya, bahwa toleransi dan kemajemukan ini tuh benar-benar saling berkaitan. Karena jika tidak ada toleransi dan kemajemukan, maka civil society ini tuh tidak akan bisa terwujud. Karena ya dasarnya sendiri ada Indonesia itu, Nusantara itu adalah negara atau kepulauan-kepulauan yang plural, yang maksudnya suku, ras, agamanya itu banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Dan yang terakhir dari pilar penegakan ini adalah musyawarah. Nah, ini sangat perlu nih ya. Kalau aspirasi ini kan tadi ya harus adil juga gitu. Nggak bisa kita lebih berat ke si A atau si B, nggak bisa kayak gitu. Nah, musyawarah di sini kan untuk menentukan mana yang bakal dipilih, mana yang kedepannya itu bakal diaplikasikan, bakal diimplementasikan dalam kehidupan, mana yang lebih baik gitu. Jadi bukan civil society ini bukan keputusan dari satu pihak semata saja, enggak, tapi dari banyak pihak kayak gitu. Jadi kesimpulannya civil society ini tuh ya tadi hukum yang mengatur segala aktivitas, segala kegiatan, segala pekerjaan setiap warga negaranya dengan tujuan untuk kayak menata setiap kegiatan, setiap perilaku manusia agar tidak keluar dari jalurnya. Dan civil society ini tuh mampu hidup, mampu terlihat keberadaannya ketika semua elemen yang tadi saya bilang itu ada pilar kan segala macam dalam bernegara itu taat dan dapat dipatuhi oleh seluruh warga negaranya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.